Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Yuk mari kita semangat belajar lagi. Kali ini kita akan latihan soal tentang gadar maternal dan neonatal ya teman-teman. Semangat belajar, sukses terus untuk kedepannya. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat teman-teman. Semangat belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk langsung saja ke soal yang pertama. Kasus yang pertama untuk nomor 1-3 ya teman-teman. Yang nomor pertama, Nyonya A umur 25 tahun, hamil kedua, datang ke praktek mandiri bidan dengan keluhan amenore selama 3 bulan. Ibu Nyonya A mengeluhkan sering mual, kadang-kadang muntah. Hasil pemeriksaan tinggi fundus uteri 3 jari di bawah pusat, tidak teraba balut temen. Hasil pemeriksaan per vaginam, darah kecoklatan. Berdasarkan kasus di atas, Nyonya A suspek A. Kehamilan dengan hiperemesis gravidarum. B. Kehamilan dengan abortus imminens. C. Kehamilan dengan mola hidatidosa. D. Kehamilan ektopik terganggu. Atau E. Kehamilan dengan anemia. Yuk mari ke pembahasannya dan jawabannya. Berdasarkan kasus di atas, Nyonya A suspek yaitu C. Kehamilan dengan mola hidatidosa. Dengan data dasarnya, tadi di soal dijelaskan, ditegaskan bahwa ibu mengalami amenore selama 3 bulan. Nyonya A sering merasakan mual dan kadang-kadang muntah. TFU 3 jari di bawah pusat dan tidak teraba balut temen. Sedangkan untuk jawaban yang lain, yang jawaban A, B, D, dan E kurang tepat karena jawaban yang lain, jawaban A, kehamilan dengan hiperemesis gravidarum mempunyai pengertian bahwa mual muntah berlebihan dan tidak berhubungan dengan soal ya teman-teman. Terus yang B, kehamilan dengan abortus imminens, yang dimaksud dengan abortus imminens merupakan abortus ancaman dan belum ada pembukaan serviks. Untuk jawaban D, kehamilan ektopik terganggu merupakan implantasi atau kehamilan yang berada di luar kavum uteri, dan kebanyakan kehamilan ektopik ini di tuba dan hanya sebagian kecil di ovarium, kavum abdomen ataupun kornu. Yang jawaban E, kehamilan dengan anemia, yaitu kehamilan yang disebabkan karena kekurangan zat besi atau kadar Hb rendah. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal yang pertama adalah kehamilan dengan mola hidatidosa. Lanjut pada soal kedua. Pertanyaannya adalah tujuan utama dari pemeriksaan palpasi abdomen adalah A. Menentukan umur kehamilan. B. Menentukan tinggi fundus uteri. C. Menganalisis taksiran berat janin. D. Memastikan bagian-bagian janin. Atau E. Membandingkan dengan usia kehamilan. Ya, langsung ke jawabannya. Tujuan utama dari pemeriksaan palpasi abdomen adalah untuk membandingkan dengan usia kehamilan. Untuk soal yang ketiga, pertanyaannya, pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan untuk menegakkan diagnosa pada kasus Nyonya A pada kasus yang pertama adalah A. Tes kehamilan, B. Darah rutin, C. Titer HCG, D. Urin rutin, atau E. HbS-Ag. Ya, pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan untuk menegakkan diagnosa pada kasus Nyonya A yaitu tadi kasus Nyonya A dengan diagnosa mola hidatidosa ya teman-teman. Jadi pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan adalah melakukan pengecekan terhadap kadar titer HCG dari pasien ibu hamil yang mengalami mola hidatidosa. Lanjut soal yang keempat. Seorang perempuan berusia 31 tahun, hamil yang kedua dengan umur kehamilan 12 minggu, dibawa ke rumah sakit karena mengalami perdarahan dari jalan lahir. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah 90/50 mmHg, nadi 88 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Pemeriksaan in speculo menunjukkan bahwa ostium uteri internum tidak membuka. Apakah diagnosa yang paling tepat pada kasus A. Abortus incompletus, B. Abortus imminens, C. Abortus provocatus, D. Abortus completus, atau E. Abortus incipient? Ya,
Diagnosa yang paling tepat pada kasus yaitu ibu mengalami abortus imminens. Sedangkan untuk jawaban lain, abortus incompletus merupakan keguguran tidak semua bagian janin keluar sepenuhnya. Yang jawaban C, abortus provocatus merupakan keguguran yang disengaja atau dilakukan. Ada dua macam ya teman-teman. Yang pertama ada medicinalis atau berdasarkan persetujuan atau tindakan medis. Yang kedua ada kriminalis atau yang secara sengaja dan melanggar hukum. Yang D, abortus completus yaitu keguguran yang hasil konsepsi, residua dan fetus keluar seluruhnya. Yang E, abortus incipient merupakan hasil konsepsi yang masih berada di dalam rahim dan OUE terbuka. Soal yang kelima, Nyonya F, 36 tahun, G1P0A0, hamil 30 minggu, datang ke praktek mandiri bidan dengan keluhan waktu bangun tidur mengeluarkan darah segar lewat jalan lahir dan tidak disertai dengan nyeri perut. Hasil pemeriksaan keadaan umum lemah, pucat, tekanan darah 90/60 mmHg, Hb 8,4 gram per sen. Dan diagnosa untuk Nyonya F adalah A. Ruptur uteri, B. Abortus imminens, C. Placenta previa, D. Solusio placenta, atau E. Abortus incomplete. Diagnosa untuk Nyonya F adalah, jawabannya adalah C. Placenta previa. Ingat ya teman-teman, untuk mempermudah mengingat, yaitu sebut saja PTM atau P untuk placenta previa, T untuk tidak nyeri, dan M untuk merah segar karena perdarahannya merah segar ya teman-teman. Untuk jawaban yang A, ruptura uteri merupakan robekan dinding rahim yang dapat terjadi selama periode antenatal atau prapersalinan, saat induksi, selama proses persalinan, dan kelahiran. Lanjut soal yang keenam. Ini soalnya sama dengan soal yang kelima ya teman-teman. Langsung saja ke pertanyaannya. Tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh bidan pada kasus Nyonya F adalah A. In-speculo, B. Konseling, C. Pasang infus, D. Palpasi abdomen, atau E. Periksa dalam pervaginam. Ya, tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh bidan pada Nyonya F adalah, tadi kan kasusnya adalah placenta previa. Jadi tindakan yang tidak boleh dilakukan adalah melakukan periksa dalam pervaginam karena akan memperparah kondisi ibu dan bisa terjadi perdarahan. Soal yang ketujuh, kasusnya sama dengan soal kelima dan keenam. Untuk mempertahankan kesejahteraan janin pada kasus Nyonya F perlu tindakan A. Injeksi Vitka, B. Oksigenasi, C. Tidur atau duduk, D. Infus NaCl 0,9%, atau E. Tidur miring ke kiri. Untuk mempertahankan kesejahteraan janin Nyonya F perlu tindakan yaitu B. Oksigenasi. 8. Seorang perempuan umur 25 tahun hamil 9 bulan datang ke praktek mandiri bidan dengan keluhan mengeluarkan darah dari kemaluan berwarna merah kehitaman. Keluhan dirasakan sejak 2 hari yang lalu dan disertai dengan nyeri perut. Hasil pemeriksaan dinyatakan nyeri pada palpasi. Apakah diagnosis yang tepat untuk kasus di atas? A. Placenta previa, B. Mola hidatidosa, C. Solusio placenta, D. Abortus imminens, atau E. Abortus incomplete. Diagnosis yang tepat untuk kasus di atas yaitu jawabannya C. Solusio placenta, atau ingat saja solusio placenta yaitu tandanya yaitu nyeri dan darahnya berwarna hitam. Soal ke-9, penyebab tetanus neonatorum pada bayi baru lahir adalah A. Streptococcus, B. Mycobacterium, C. Tetanus toxoid, D. Clostridium tetani, atau E. Staphylococcus aureus. Penyebab tetanus neonatorum pada bayi baru lahir adalah, yaitu jawabannya adalah D. Clostridium tetani. Untuk yang lain, untuk nama bakteri-bakteri yang lain, yang jawabannya A. Streptococcus, penyebab dari radang tenggorokan, pneumonia, ataupun meningitis. Yang bakteri Mycobacterium, penyebab dari penyakit tuberkulosis dan leprosi.
Tetanus toksoid yaitu merupakan vaksin untuk perlindungan dari penyakit tetanus. Dan untuk jawaban E, Staphylococcus aureus merupakan penyebab dari bisul dan selulitis. Lanjut soal yang ke-10. Jika hasil penilaian bayi baru lahir didapatkan bayi tidak bernapas spontan, penata laksanaan yang digunakan bidan adalah A. Manajemen bayi baru lahir normal, B. Manajemen bayi berat lahir rendah, C. Manajemen asfiksia bayi baru lahir, D. Manajemen bayi tidak bernapas spontan, atau E. Manajemen air ketuban bercampur mekonium. Penata laksanaan yang digunakan bidan adalah, yaitu jawabannya C. Manajemen asfiksia bayi baru lahir yang dilakukan jika hasil penilaian bayi baru lahir didapatkan bayi tidak menangis spontan. Oke, sekian latihan dan pembahasan soal kali ini. Kita lanjut ke part 2 ya teman-teman. Semangat belajar dan sukses terus. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.